yang menjadi muatan wajib yang harus diterima. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pengikutnya yang berusaha untuk istiqomah yang bertindak atau wewenangnya berlebihan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Ada laporan penggunaan dana BOS misalnya, dan kami mendapatkan laporan dari entah itu LSM, entah itu masyarakat, atau mungkin laporan dari. Lalu ada PP 48. Apakah dasar-dasar yang sudah ditetapkan ini belum cukup untuk sekolah jadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan koordinasi dengan orang tua? Jadi saya sendiri ini Andrea Saputra, saya ini kasubsi di bidang intelijen. Kebetulan Pak Kasubdisus lagi berhalangan. Nanti akan dijelaskan di ada pasal yang jelaskan peserta, karena ada peserta didik. Jadi Bapak nggak perlu berbicara banyak-banyak, kan pengetahuan, terampil, dan membiasakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita. Ibu berharap pagi ini kita bisa mengasah karakter kita menjadi lebih baik, dan khususnya kita akan belajar menjadi orang yang sederhana. Bersikap sederhana itu bahagia dan membuat kita hidup dengan nyaman. Baik, kita akan mulai. Kita akan simak sama-sama pantun yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian. Tolong nanti disimak lalu ambil pesannya. Siap belajar ya anak-anak? Baik. Kita simak, kita mulai dari yang pertama. Silakan kakak. Turun ke desa memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong-gotong penduduk di kampung, hasil sederhana hidup bahagia. Ya, langsung dijawab, silakan. Bangun pagi-pagi memakai wardah, apel pagi walaupun tidak berpakaian mewah. Sudah. Baik. Kasih applause dulu teman kita ini. Kita lanjut ke pantun berikutnya, silakan. Hari Rabu ibu guru tanya, kenapa saya pakai celana? Ternyata kunci bahagia adalah hidup sederhana. Makan semangka, makan kedondong. Hidup sederhana dong. Baik, mudah-mudahan pantun yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian tadi bisa kita ambil hikmahnya bahwa hidup dengan sederhana itu indah dan bahagia. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama cerita dulu. Setahun yang lalu kami SMA Negeri 1 Metro untuk kelas 1 sampai kelas 10, 11, 12 kan sama mempelajari 9 itu. Hanya di kelas 1 dia memberi secara sederhana, kelas 2 diperdalam, kelas 3 diperdalam lagi. C1, 2, 3. Ya, pertanyaan saya sampai sekarang, sampai bulan Oktober ini, terus kemudian nanti Desember kita mengadakan semester, berarti kita harus sudah mencapai setengah. Yang mananya nih? Pembelajarannya? Iya. Oh iya. Terus kemudian
Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, materi tentang pendidikan anti korupsi, kita akan belajar tentang sederhana. Nah, anak-anak semua sudah melihat di depan ada apa? Ada beberapa bunga. Nah, dari sini kita akan belajar tentang kita perlu ingat ya, kalau kota kita ini, kota Metro itu merupakan wisata keluarga yang merupakan buatan masyarakat dengan kreativitas yang tinggi. Nah, dari sini kita akan meningkatkan kearifan lokal tentang kehidupan petani bunga. Nah, anak-anak nanti diminta untuk mengambil bunga-bunga yang ada di depan ini. Salah satu perwakilan dari anggota kelompoknya membuat kesimpulan tentang berkaitan dengan bunga ini dan kemudian mempresentasikan di depan kelas. Bisa dimengerti? Oke, jika begitu silakan anggota kelompoknya untuk mengambil bunga di depan. Sudah dapat bunga semua? Ibu akan memberi waktu sekitar 7 menit untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Oke, silakan setiap anggota kelompoknya atau perwakilan yang mewakili kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Setiap perwakilan anggota kelompok silakan maju ke depan. Kita akan mulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 mendapatkan tema dari tokoh besar kita, Safruddin Prawira Negara. Beliau adalah mantan presiden pada saat Indonesia diserang oleh Belanda, yakni dengan adanya agresi militer Belanda II. Safruddin Prawira Negara diangkat sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka untuk menyelamatkan RI yang diakui sebagai negara merdeka oleh Konferensi Meja Bundar. Nah, Safruddin Prawira Negara, mantan Presiden, mantan Menteri Keuangan, namun beliau hidup dalam kesederhanaan. Contohnya, dalam simbol bunga ini, di mana dikatakan tertusuk gunting sang suami, sukun goreng ibu presiden. Jadi dengan adanya tindakan dari Safruddin Prawira Negara pada masa pemerintahannya sebagai Menteri Keuangan, beliau melakukan gerakan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa Indonesia dan mengkritik dari pemerintah Republik Indonesia. Nah itulah, jadi dengan kesederhanaannya maka Ibu Presiden pun sanggup menikmati sukun goreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapatkan tentang tokoh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di sini ada temanya Tausik Fasilitas Negara, Tinggalkan Buku Idaman, di mana kita bisa melihat atau mendengar cerita tentang Bapak Soekarno sewaktu terakhir masa-masa kerjanya. Beliau meninggalkan istana hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam. Saya kira saya sudah nggak bisa lagi berkata-kata. Seorang presiden pertama Republik Indonesia amat sangat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan tema Mie Godok Sang Menteri dan Berburu Perabotan Bekas. Yang kita tahu Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan ya. Beliau pernah diangkat menjadi seorang menteri. Kemudian beliau tidak merayakan apa-apa, hanya membeli mie godok di pinggir jalan untuk keluarga besar. Dan ketika beliau menjadi seorang menteri pun, beliau tetap membeli perabotan bekas dari pelelangan dan dari temannya. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mendapat tokoh Muhammad Nasir. Tokoh Muhammad Nasir mau kita kaitkan dengan hidup sederhana. Muhammad Nasir pernah menjadi menteri dan juga Perdana Menteri. Berarti kalau sudah pernah menjadi orang tokoh besar pasti hidupnya mewah, pakaiannya juga mewah. Tetapi demikian Muhammad Nasir justru sebaliknya. Muhammad Nasir selalu menggunakan kemeja yang bertambal. Di setiap kesempatan pertemuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena dia Perdana Menteri, selalu menggunakan kemeja bertambal.
menjadi sebuah tanda bahwa Muhammad Nasir senantiasa mensyukuri apa adanya yang diberikan oleh Tuhan. Itu saja, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 5. Ini kami mendapat tokoh pahlawan yaitu Haji Agus Salim, yang dimana beliau adalah seorang tokoh yang besar, ya, pernah menjadi menteri juga, tapi dalam kehidupan beliau sehari-hari yaitu hidup dengan secara sederhana. Ya tadi namanya pejabat pasti pakaiannya bagus, ya, kendaraannya bagus, tapi beliau mengenakan kemeja yang penuh tambalan, ya, jas yang sobek seperti itu. Jadi di sini Haji Agus Salim ini mencerminkan seorang pemimpin yang hidup secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu ya. Ya. Kita akan mengenal seorang tokoh Baharudin Lopa. Beliau ini pernah jadi bupati, pernah jadi jaksa, kemudian pernah menjadi menteri kehakiman dan perundang-undangan, juga pernah menjadi seorang duta besar. Dari beliau kita bisa mengambil inspirasi, ya, bisa mengambil keteladanan bahwa hidup itu harus sederhana, bahwa beliau itu punya mobil, ya, punya mobil dan diberi mobil dinas oleh pemerintah, tetapi saat hari Minggu atau saat beliau ada acara pribadi dan keluarga, beliau tidak pernah menggunakan mobil dinasnya, karena beliau tahu bahwa kendaraan dinas itu bukan milik pribadinya. Maka kesederhanaan beliau itu seperti bunga gesteria ini, ya, ini mahal, tetapi tidak perlu mahkota. Begitulah hidup sederhana. Terima kasih untuk jawaban dari setiap kelompok, sangat bagus dan sangat menarik. Sekali lagi kita beri aplaus untuk setiap kelompok yang sudah presentasikan hasilnya. Dan dari yang sudah dipresentasikan anak-anak itu diambil dari buku Orange Juice Integrity. Nah, nanti bisa dibuka kembali di rumah ya. Ya, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan untuk bertanya. Telah mendengar paparan dari wakil anggota kelompok tentang hidup sederhana. Padahal tokoh-tokoh itu penuh kemewahan dan berkecukupan. Pertanyaan saya, Bu, mengapa kita harus hidup sederhana? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, dari setiap hasil yang sudah dipresentasikan teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa mengapa kita hidup sederhana. Tentunya dengan hidup sederhana kita bisa menikmati hidup dengan apa adanya. Ada ketenangan, ketentraman di sana, dan tentunya kita bisa lebih bersyukur dengan hidup sederhana. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari teman kita. Sekian ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita tentang materi sederhana. Anak-anak boleh kembali belajar di rumah untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang, dan teman-teman yang ada di depan boleh kembalikan bunganya dan silakan duduk kembali ke kursinya. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu sangat senang dengan attention kalian semuanya. Kiranya tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.